Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan coba melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya alat-alat optik, yaitu mata. Kemudian hari ini kita akan coba mempelajari alat-alat optik yang berikutnya. Nah, sebelum kita menginjak ke sebelumnya, mungkin materi ini agak sedikit sulit, ya. Maka dari itu, tolong perhatikan baik-baik. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali, ya, ini adalah alat optik. Alat optik yang kita pelajari itu berupa lensa, ya. Lensa itu ada dua, yaitu lensa cembung atau positif untuk mencari, nah, untuk mencari apa namanya, titik fokus itu kita memakai 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, karena dia lensanya lensa positif, jadi semuanya positif. Kemudian untuk lensa cekung atau lensa negatif itu 1/f sama dengan 1/s dikurangi 1/s aksen, ya. Ini minus, bedanya di letak bayangannya, dia bersifat maya, kalau ini bersifat nyata. Oke. Kemudian jangkauan penglihatan. Mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat dan titik jauh, ya kan. Untuk titik dekat mata normal itu berapa kemarin? Nilainya adalah 25 cm. Untuk titik jauh itu tak terhingga. Nah, ini adalah akomodasi. Jadi agar bayangan benda berada pada di retina perlu adanya apa? Fokus lensa, perubahan fokus lensa. Proses ini dinamakan sebagai akomodasi. Nah, jadi untuk mata yang berakomodasi itu kiranya bahasa mudahnya itu adalah kita melihatnya dengan sangat fokus. Ya, itu dinamakan menggunakan akomodasi. Kalau tanpa akomodasi, maka mata kita dalam kondisi rileks, ya. Oke, kita menginjak ke alat optiknya. Yang pertama adalah loop. Loop itu atau kaca pembesar, ya, kalau di kita. Loop digunakan untuk menggunakan benda-benda yang kecil, ya, sehingga dia tampak besar. Nah, loop sendiri itu terdiri dari sebuah lensa cembung atau lensa positif. Namun, bayangan yang dibentuk adalah bersifat maya. Maya tegak dan diperbesar. Nah, sedangkan bayangan maya itu S aksennya itu sama dengan minus. Oke, nanti kita akan coba uraikan satu-satu. Ini adalah gambaran bayangan dari loop. Nah, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian, maka nilai S aksennya itu sama dengan minus S aksen atau minus dari titik dekatnya. Titik dekat mata normal itu berapa? 25 cm. Kemudian, jika mata berakomodasi, maka nilai S aksennya sama dengan minus PP atau minus dari titik dekat mata. Perbesaran loopnya adalah M. Kalau di bukumu kan gamma, kalau saya biasanya cenderung menggunakan M. M sama dengan PP per F ditambah 1. Jadi titik dekat mata dibagi fokusnya ditambah 1. Untuk mencari fokus, kita memakai yang tadi, 1/F sama dengan 1/S dikurangi 1/S aksen. Ya, nanti ada di contoh soal. Kemudian mata tak terakomodasi. Nah, nilai S aksennya itu tak terhingga. Sehingga perbesaran loopnya M sama dengan PP per F. Tidak perlu ditambahi 1. Kemudian contoh soal. Nah, ini saya ambil di bukumu ini.
sebuah loop dengan jarak fokus 5 cm digunakan untuk mengamati benda-benda kecil. Bayangan benda itu berada tepat pada titik dekat pengawat, yaitu berjarak 25 cm di depan mata. Hitunglah jarak benda ke loop dan perbesaran angulernya. Nah, kalau seperti ini, jika tidak ada kata-kata, kita anggap akomodasi maksimum. Oke, nah langkah pertama yaitu pasti diketahui dulu F-nya adalah 5 cm, S-aksennya ya 25 cm atau titik dekatnya. Dan ini nilainya adalah negatif. Ya. Yang ditanya adalah S, jarak benda ya. Jarak benda ke loopnya dan perbesaran angulernya. Untuk mencari untuk mencari jarak benda ke loop kita bisa memakai ini 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/min S aksen. Kenapa kok min? Karena dia bersifat maya ya, kita masukkan langsung 1/f 1/s plus sama min jadi min, jadi seperti ini. Atau kalau kamu bingung bisa langsung dimasukkan dulu 1/s aksen ini 25 minus ya. Nah, ini sama prosesnya di proses 1/f sama dengan 1/s dikurangi 1/s aksen. Kemudian kita mencari S-nya ya. Berarti 1/s aksennya pindah, maka 1/s sama dengan 1/f ditambah 1/s aksen. Nah, ini tidak perlu ada minus lagi karena sudah diproses di sini. Ya. Maka ketemu S-nya 25/6, maka 4,17 cm. Kemudian untuk yang B, kita mencari perbesarannya. Kita memakai persamaan yang tadi, M sama dengan PP/F ditambah 1 karena dia kondisi berakomodasi maksimum. PP-nya atau titik dekatnya adalah 25, per fokusnya tadi 5 ditambah 1, maka perbesaran dari loop adalah 6 kali. Nah, 6 kali. Berikutnya yaitu mikroskop. Ya. Mikroskop ini adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, sel, dan lain-lain, lebih kecil dari loop tadi. Kemudian mikroskop memiliki dua lensa, yaitu lensa objektif atau lensa cembung. Ya. Kemudian lensa cembung ini berada di bawah, ya, memiliki sifat bayangan nyata terbalik dan diperbesar. Karena sifat bayangan nyata ini harusnya nyata ya, keliru, maka S aksen UB-nya bernilai positif. Maka 1/f sama dengan 1/s UB ditambah 1/s aksen UB. Ya, ini keliru. Kemudian untuk perbesaran lensa objektif itu sama dengan perbesaran lensa cembung, yaitu MUB sama dengan S aksen UB per S UB. Ya, S UB sama S aksen UB. Oke, kemudian lensa yang kedua adalah lensa cekung. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Maka sifat bayangan maya, maka nilai S aksen OK-nya itu adalah negatif. Maka 1/f sama dengan 1/s aksen OK, 1/s OK dikurangi 1/s aksen OK. Perbesaran lensa okuler. Nah, di sini perbesaran lensa okuler itu sama dengan perbesaran pada loop. Ya. Kemudian panjang mikroskop. Panjang mikroskop dapat kita ukur dengan menggunakan S aksen UB plus S OK. Ini adalah D. D adalah panjang mikroskop. Kemudian perbesaran mikroskop atau M. Secara umum M-nya itu sama dengan MUB dikali MOK. Ya, MUB dikali dengan MOK. Kemudian, nah ini ada dua kondisi lagi mata berakomodasi maksimum. Yang pertama, perbesaran mikroskop yaitu sama ya, MUB dikali MOK. MUB-nya adalah S aksen UB per SUB dikali. Nah, MOK-nya ini kan adalah sama dengan perbesaran loop yang berakomodasi. Ini harusnya ada dalam kurungnya.
ini saya kasih tanda kurung. Nah, seperti ini adalah untuk mencari perbesaran dari mikroskop ya. S aksen UB per SUB dikali PP per F ditambah 1, di mana PP adalah titik dekat mata. Kalau tidak diketahui maka hasilnya adalah 25 sama dengan S min S aksen OK nya. Kemudian panjang mikroskopnya sama seperti tadi, D sama dengan S aksen UB ditambah S OK. Kemudian mata tak berakomodasi, ini sedikit ada perbedaannya ya, nanti perbesaran mikroskopnya yaitu sama secara umum MUB dikali MOK. MOK nya kan tadi perbesaran loop yang tidak berakomodasi, maka kita ganti S aksen UB per SUB dikali PP per F ya, di mana PP adalah titik dekat mata, S aksen OK sama dengan 25 cm. Dan nilai SOK itu sama dengan FOK ya. Maka panjang mikroskopnya adalah D sama dengan S aksen UB ditambah FOK. Ada perbedaan di sini. Nah, kemudian di sini kan ada F, ada F. Ini F-nya yang dipakai F apa? Yang kita pakai adalah F lensa okuler karena ini di lensa okuler. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa di contoh soal. Nah, ini di sini saya ambil di buku. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dengan kekuatan lensa 100 dioptri dan lensa okulernya 25 dioptri. Preparator diletakkan 1,1 cm di bawah lensa objektif. Jadi ini adalah jarak benda ya, jarak benda ke lensa objektif. Tentukan panjang dan perbesaran mikroskop untuk pengamatan tanpa akomodasi. Diketahui ya, POB atau kekuatan lensa 100 dioptri, POK 25 dioptri, SOB 1,1. Nah, di sini tidak ada menunjukkan bahwa titik dekat mata. Maka kita langsung ambil 25 yaitu sebagai S aksen OK min 25 cm. Nah, untuk mengerjakan mikroskop ini kita harus meninjau dari dua lensa. Kan dia memiliki dua lensa kan, objektif dan okuler. Yang pertama saya akan meninjau dari lensa objektifnya dulu. POB sama dengan 100. Nah, ini kan yang kemarin untuk mencari kekuatan lensa itu P sama dengan 100 per F ya kan. Jika ini kita memakai objektif maka ini UB dan ini juga UB. Ditemukan bahwa jarak fokus lensa objektif itu sama dengan 1 ya kan. Kemudian untuk mencari S aksen UB kita pakai ini 1 per FUB sama dengan 1 per SUB ditambah 1 per S aksen UB. Untuk mencari S aksen UB ketemu 11 cm. Oke, silakan dipahami. Kemudian tinjau yang kedua adalah lensa okuler POK 100 per FOK sama dengan 4 cm. Kemudian kita mencari SOK. Sebenarnya kita tidak usah mencari SOK karena apa? Karena ini kondisi mata tidak berakomodasi. Kalau berakomodasi maka SOK itu perlu ya, SOK itu perlu. Jadi ini berhubung tidak berakomodasi maka kita tidak perlu mencari SOK. Nah, untuk mencari SOK nya seperti ini, 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per min S aksen OK. Kita masukkan 25. Nah, untuk panjang mikroskop tidak akomodasi maka D sama dengan S aksen UB ditambah FOK. 11 ditambah 4, tadi FOK nya ketemu 4, panjangnya adalah 15 cm. Untuk perbesaran mikroskop tanpa akomodasi, M sama dengan S aksen UB per S aksen OK dikali PP per FOK. Ketemu 62,5 kali. Nah, di sini ini kan di uji prestasi mandiri ya, yang nomor 1A kalau nggak salah. Kemudian untuk tugasnya silahkan meresum materi loop dan mikroskop ya. Untuk materi mikroskop tolong jelaskan bagian-bagian dari mikroskop.
Kemudian yang kedua, kerjakan uji prestasi mandiri halaman 144 1 sampai 3, ini khusus yang loop ya. Materi loop saya kira mudah. Kemudian nomor 3, kerjakan uji prestasi mandiri 12.3 halaman 147 nomor 1 sampai 4. Jadi nomor 1 sudah kita bahas untuk yang A. Kemudian kalian coba yang B untuk yang akomodasi, dan yang C di situ ada ada angka berapa, 30 atau 50 cm itu sebagai PP-nya. Kalau yang A sama B tadi PP-nya kita pakai 25 karena tidak diketahui. Nah, kerjakan 1 sampai 4 saja. Kemudian diupload filenya berupa file PDF. Batasnya sampai hari Selasa 14 April jam 3 untuk kelas 11 MIPA 3. Untuk kelas 11 MIPA 1 batasnya adalah hari Jumat karena saya akan menyampaikan materi ini pada hari Kamis. Oh, mohon maaf untuk ya benar, 11 MIPA 1 hari Kamis saya sampaikan materinya, dikumpulkan hari Jumat. Kemudian 11 MIPA 2 saya akan menyampaikannya hari Selasa, jadi batasnya adalah sampai hari Rabu. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.